Hey, good morning, students. Good morning. Morning. How are you today? Morning. Fine. And you? I'm very well, thank you. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sehat, Bu. 172 ya. Iya. Corona, Bu. Ya, Yes. Ya, terima kasih sekali yang masih semangat ikut Zoom pada pagi hari ini. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang tidak ikut Zoom dalam keadaan baik-baik juga ya. Ya mungkin ada yang ada beberapa yang sudah izin karena sakit, ada yang mungkin karena Zoom-nya error, itu juga ada. Ya mudah-mudahan yang Zoom-nya error segera bisa diperbaiki dan yang sakit Ada yang masih tidur, Bu. ada yang masih tidur. Ada yang kena corona, Bu. Efek corona nggak ngaruh lah. Ya. Kena corona. Ya terima kasih juga yang sudah mengumpulkan tugas ya kemarin sudah on time. Banyak yang sudah on time mengumpulkan tugasnya. Bagi yang belum, tolong segera dikumpulkan ya, dikirimkan tugasnya. Ini hari ini bu gurunya ada 2 ya, bu guru kecil ini. Ya jadi jangan kaget, ini ada bu guru kecil. Saya nyambi. Tuh ada Mbak tuh, ada kakak di situ. Ya. Oke, hari ini kita kembali ke materi berikutnya ya. Kalau kemarin materi apa ya? Materi apa kemarin? Congratulations. Iya. Congratulations. Terus? Congratulations. Iya, terima kasih sudah mengingat. Catatannya ada ya, tolong dicatat ya, walaupun PowerPoint-nya atau PPT-nya sudah saya share ke kalian, tapi tolong tetap di buku kalian. Nah, begitu juga dengan hari ini, nanti akan saya share lagi PPT-nya, kalian juga tetap mencatatnya di buku kalian. Ya, jadi memorinya itu banyak ya, walaupun di HP kalian itu ada catatannya PPT. Kemudian mungkin kalian sudah membaca termemori direkam oleh kepala kalian ya, di ingatan kalian. Dan juga ada. Jadi kalian tidak tidak akan kehilangan materi yang sudah diberikan. Itu. Nah, hari ini saya kembali ke materi berikutnya, materi yang kedua, chapter 2. Chapter kedua apa? Dibuka bukunya. Live chapter 2. Ya, disiapkan bukunya. Saya sambil menyiapkan PPT. Life, a healthy life. Iya, itu chapter yang kedua. Ya, sambil kalian simak bukunya, ini ada ringkasan materinya yang sudah saya buat ke dalam bentuk PPT. Kalian disimak ya sambil dilihat. Live a healthy life. Ya, jadi intinya kita ini harus hidup sehat, ya, membiasakan hidup sehat, hidup bersih. Nah, di materi ini, di chapter yang kedua ini, di chapter Let's Live a Healthy Life, we will learn. Kita ini akan mempelajari. Sendiri apa, Bapak? Ini bahasanya, Bu. Iya, boleh. Ya, di chapter ini kita akan mempelajari tentang to state the purpose or intention to do something. Or suggestion or an idea. Ya, di materi ini akan kita mempelajari tentang ini. Intention to do something. Intention to do something adalah ini maksudnya ya, jadi maksudnya atau tujuannya mempelajari tentang melakukan suatu tindakan dengan menggunakan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya itu to, in order to, dan so that. Nah, ketiga kata ini atau unsur kebahasaan ini itu biasanya kita kenal dengan kata lain conjunction. Ya, kita sudah sering ketemu di kelas 8 kemarin sudah pernah ya. Ini jadi nanti kita akan mempelajari tentang conjunction atau unsur kebahasaan to, in order to, dan so that. Nah, apa itu to? Nah, to ini artinya untuk atau supaya. Ya, biasanya diikuti dengan verb. Bentuk pertama atau be. Ya, jadi kata to ini artinya untuk atau supaya biasanya diikuti dengan verb. Atau ini Indonesian, apa itu verb? Kata kerja. Ya, kata kerja. Kata kerja. Nah, ini contohnya ini. Contoh kalimatnya,
we should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempe to be healthy. Jadi, we should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempe to be healthy. Jadi, artinya ya, kita seharusnya makan sayur, kemudian fruit, buah, rice, nasi, meat, daging, egg, telur, fish, ikan, tofu, tahu, dan tempe secukupnya supaya sehat. Nah, jadi itu di sini tuh fungsinya sebagai kata hubung ya untuk menjelaskan nih supaya sehat. Kemudian contoh yang kedua, we can jog to have stronger lungs. We can jog to have stronger lungs. Kita dapat lari pelan-pelan untuk memiliki paru-paru yang lebih kuat. Nah ini we can jog to have stronger lungs. Ya, jadi diawali dengan kata kerja ya atau diikuti dengan be. Diawali kata kerja atau diikuti dengan kata be. Nah, jadi contoh yang pertama ini kan tidak ada kata kerja ya, tetapi diikuti dengan be. And tempe to be healthy. Yang saya garis bawahi, saya cetak merah gitu ya. Kemudian contoh kedua, tidak ada be-nya, tetapi katanya apa di situ? Kata apa? Kata jog. Ya. We can jog. Jadi lari ya. Lari pelan-pelan atau jogging ya. Biasanya kita kenalnya dengan kata jogging. Lari pelan-pelan atau jalan cepat gitu ya. Setengah lari ya tidak, jalan pelan-pelan juga tidak. Jadi jalan cepat intinya. Supaya memiliki paru-paru yang lebih kuat. Jadi diawali kata kerja, diikuti to. Kalau tidak ada kata kerja, kata to diikuti kata be. Cukup jelas ya? Ya. Kemudian selanjutnya, ini kalau tadi to, sekarang in order to. Apa itu in order to? Nah, in order to ini berarti supaya atau agar. Biasanya setelah frase ini kemudian diikuti dengan verb, diikuti dengan kata kerja. Atau bentuk be untuk nominal sentence. Masih ingat nggak nominal sentence? Ya, ini biasanya dipelajari di materi apa? Simple present tense. Ya, kemarin sudah pernah di kelas 8. Ada kalimat nomina, ada kalimat verba. Masih ingat ya? Catatannya masih ada ya? Ya, nanti sambil kalau ada yang lupa ya catatannya dibuka-buka kembali. Gitu. Jadi in order to ini artinya supaya atau agar. Nah, biasanya setelah frase ini kemudian diikuti dengan verb atau bentuk be untuk kalimat nomina. Ya, contohnya ini. We should eat well in order not to get sick easily. We should eat well in order not to get sick easily. Kita harus makan dengan baik agar tidak mudah sakit. Jadi kita ini harus makan makanan yang sehat maksudnya ya. Kita harus bisa memilih makanan sehat supaya kita tidak mudah sakit. Nah, in order not to get sick easily. Ya, tujuannya itu. Kemudian contoh kedua, we can also swim in order to have strong muscles. We can also swim in order to have strong muscles. Jadi kita juga dapat berenang agar memiliki. Nah, ini ada kata kerja baru diikuti in order to. Contoh ketiga, in order to stay healthy, we should eat a lot more healthy homemade food. In order to, agar tetap sehat, kita seharusnya makan lebih banyak makanan yang dari rumah ya supaya lebih sehat. Jadi jangan jajan ya, maksudnya jangan sering-sering jajan di luar, bolehlah jajan di luar tapi jangan sering-sering ya. Kemudian kita harus lebih memilih makanan dari rumah, itu maksudnya. Homemade food, jadi makan makanan yang dimasak di rumah, buatan sendiri, buatan ibu kalian atau mungkin kalian yang sudah pintar masak ya masak masakannya sendiri. Tuh ya. Ini untuk contoh in order to. Kemudian so that. Apa itu so that? So that ini artinya sehingga. Ya, artinya sehingga.
Biasanya pemakaiannya ini digunakan setelah frase. Ya, setelah frase kemudian diikuti oleh subjek. Ya, penggunaannya. Contohnya nih. We should not eat too much instant food so that we will not get serious disease. We should not eat too much instant food so that we will not get serious disease. Kita seharusnya tidak makan terlalu banyak makanan instan sehingga kita tidak akan mendapat penyakit serius. Ya, jadi fungsi kalimat keduanya itu untuk menjelaskan ya akibatnya. Biasanya ada sebab, ada akibat itu. Kalau penggunaan so that biasanya seperti itu. Ya. Kemudian contoh kedua, we have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. We have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes don't lay their egg there. Kita harus membersihkan bak mandi, ya, bathtub itu bak mandi kita secara teratur sehingga nyamuk tidak bertelur di sana. Tuh, jadi kalau kita membersihkan bathtub, ya, nah efeknya atau akibatnya ya nyamuk tidak akan bertelur di bak mandi kita. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi so that ini itu untuk menjelaskan atau mempertegas dari kalimat yang pertama. Nah ini untuk so that. Nah catatannya ini conjunction ya, atau kata hubung tadi ada to, ada in order to, yang kemudian ini diikuti oleh frase. Sedangkan so that ini diikuti oleh clause atau clause, anak kalimat ya, bahasa Indonesianya itu anak kalimat. Ini catatannya ini ya. Ya. Itu tadi untuk conjunction ya. Nah, yang kedua nih ada agreement and disagreement. Sudah pernah ketemu ya? Di kelas 8 juga. Ini kita ulangi lagi, agreement and disagreement. Agreement artinya setuju, disagreement artinya tidak setuju atau kurang setuju. Ya, nah ini agreement and disagreement ini fungsinya adalah untuk mengungkapkan ya, jadi suatu ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan persetujuan atau agree dan tidak setuju atau disagree. Nah, biasanya disagree ini tentang suatu hal. Ya, bagaimana cara kita menanggapi suatu pernyataan dari seseorang. Ya, menanggapinya ya dengan sopan, yang udah menjawabnya dengan baik-baik kalau kita ini tidak setuju. Jangan hanya mengatakan kata no atau nothing atau bagaimana, itu jangan ya. Jadi berusaha menjawab atau menanggapi suatu pernyataan dari seseorang dengan bentuk yang sopan, itu untuk disagree. Nah, contoh-contoh kata agreement. Contohnya ada kata apa saja? Ada kata I agree. Ada kata I agree with you. I agree artinya apa? Saya setuju. I agree with you. Saya setuju denganmu. You are right. Ya, biasanya kan kalau di percakapan ya dalam conversation ada yang menjawab you are right. Nah, ini artinya kamu benar. Kemudian that's the point. Nah, itu artinya. Ya biasanya kalau jawaban seperti ini itu ya kita menggunakannya itu dalam situasi yang informal, berbicara dengan teman misalkan ya, that's the point. Nah, itu I will say that. Saya pun demikian artinya. That's true. Itu benar. Kemudian ada that's right. That's right. Benar artinya. Sounds great. Ya, biasanya kalau ada conversation, percakapan atau ide ya, misalkan ngajak ayo habis corona ini lewat kita piknik yuk ke pantai. Nah, sounds great. Nah, kedengarannya sangat bagus ya. Nah, itu sounds great. Kemudian ada exactly. Exactly. Ini artinya tentunya. Kemudian that's good idea. Ide yang bagus ya. I think so. Saya rasa begitu artinya. Kemudian ada absolutely agree atau artinya jelas setuju. Nah, ini untuk contoh-contoh pernyataan untuk agreement atau pernyataan setuju. Ya. Kemudian
Kalau yang disagreement bagaimana? Nah, ini contoh-contoh kalimat atau contoh-contoh jawaban jika kita akan menanggapi pernyataan dari seseorang jika kita tidak setuju atau kurang sependapat dengan pendapat mereka, dengan pendapat teman kita. Contohnya ini, I disagree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Itu artinya, I disagree with your opinion. Nah, biasanya setelah mengatakan ini, kita akan menjelaskan apa alasan kita. Ya, misalkan tadi kalau dalam conversation-nya teman-teman kalian itu berencana untuk mengadakan piknik bersama, ya jalan-jalan bareng ke pantai setelah corona ini berlalu, setelah corona ini benar-benar hilang. Nah, kalian tidak setuju dengan mengatakan I disagree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Nah, katakan alasannya. Mungkin alasannya karena kita ini harus menjaga kondisi dan menjaga lingkungan kita walaupun corona ini sudah berlalu tapi kita tidak boleh lengah gitu. Nah, katakan itu maybe we can stay in the home. Kita harus tetap tinggal di rumah misalnya ya. Katakan alasan kalian apa. Atau yang kedua, I don't agree with you. Artinya saya tidak setuju denganmu. Kemudian yang ketiga, I don't think so. Ya, kalau tadi di agreement atau pernyataan setuju itu ada kata I think so. Nah, ini untuk antonimnya atau lawan katanya I don't think so. Saya tidak sependapat denganmu. Kemudian yang keempat ada I'm not with you. Saya tidak sepemaham denganmu. Jadi tidak sepemikiran. Maknanya itu tidak sepemikiran, tidak sependapat juga. Kemudian yang kelima, I'm sorry, I think you are wrong. Maaf, menurut saya Anda salah, jadi pendapatnya itu keliru. Kemudian katakan, biasanya itu dengan mengatakan yang benar itu yang bagaimana. Jadi tidak hanya mengatakan ini salah, tapi kalian tidak tahu yang benar itu yang mana. Itu kurang etis seperti itu. Kemudian berikutnya, I don't think so about it. Saya tidak sependapat tentang hal itu. Nah, yang terakhir, I'm not sure with his or her idea. His itu kalau laki-laki, her itu kalau perempuan. Ya, I'm not sure with his or her idea. Saya kurang yakin dengan pendapatnya. Jadi tergantung nanti pemakaiannya. Kalau laki-laki ya berarti kita mengatakannya his idea. Kalau perempuan ya berarti I'm not sure with her idea. Ya, itu untuk contoh kata disagreement. Nah, ini bagaimana dengan ekspresinya atau contoh conversation-nya, percakapan dalam bentuk agree and disagreement. Nah, ini contohnya. Dialog antara Benny dengan Dina. Benny berkata, I think we should start our wall magazine. I don't think we can start now, kata Dina. We should plan it carefully. We should go to the people who know how to make a wall magazine. Kemudian Sita menjawab, I agree with Dina. We should think before we leap. Ya, jadi Benny ini mengatakan, saya ini berpendapat, saya pikir kita seharusnya itu memulai pekerjaan majalah dinding kita. Itu kata Benny. Ayo kita mulai majalah dinding kita, kerjakan sekarang. Itu kata Benny intinya. Kemudian Dina menjawab, I don't think we can start now. Menurut saya, kita tidak bisa, kita tidak dapat memulainya sekarang. We should plan it carefully. Kita ini seharusnya merencanakannya dengan hati-hati, kata Dina. We should go to people who know how to make a wall magazine. Jadi kita seharusnya pergi atau mengunjungi orang yang benar-benar tahu bagaimana caranya membuat majalah dinding. Nah, itu solusinya Dina. Jadi Dina ini tidak setuju ya, tetapi Dina juga mengatakan sarannya itu bagaimana. Jadi jangan hanya tidak setuju saja, tapi sarannya itu bagaimana, solusinya bagaimana. Kemudian Sita menjawab, I agree with Dina. Saya setuju dengan Dina. We should think before we leap. Jadi kita ini seharusnya berpikir terlebih dahulu sebelum kita ini bertindak yang lebih jauh atau bertindak ceroboh. Ya, jangan sampai membuat kesalahan. Itu kata Sita. Nah, dari mana kita tahu kalau ada kata setuju atau ekspresi agreement? Nah, ini dari jawabannya siapa? Jawabannya Sita. Ya, jadi yang saya cetak merah ini, yang saya ketik merah, ini contoh kata atau jawaban
persetujuan. I agree with Ina. Ya, ini. I think we should start our wall magazine. Saya setuju. Saya pikir kita seharusnya memulai pekerjaan majalah dinding kita. Nah, kemudian Nina menjawab, tidaklah, jangan dimulai sekarang. Oh, nggak mau. Nggak mau lihat? Kita seharusnya ini merencanakannya dengan hati-hati. Kita seharusnya mengunjungi orang yang lebih tahu dulu. Mengunjungi orang yang lebih tahu bagaimana cara membuat majalah dinding. Nah, Sita menjawab kata persetujuannya dengan menjawab I agree with Dina. Nah, kalian boleh memilih mau pakai jawaban yang mana boleh. Tidak harus kata I agree, tidak. Ya, kalian boleh pakai kata I think so. Kemudian boleh kata a great idea atau yang lainnya. Ya, kalian bebas memilih yang mana. Kemudian kalau contoh yang kalimat yang menyatakan tidak setuju dari mana? Dari dialognya si Dina, jawabannya Dina ya. Ketika Benny berkata, I think we should start our wall magazine. Saya pikir kita seharusnya memulai pekerjaan majalah dinding kita. Nah, si Dina menjawab, I don't think we can start now. Nah, ini ada kalimat tidak setuju dengan menggunakan kata I don't think we can start now. Kemudian diikuti dengan alasannya kenapa. Ya. Nah, ini contoh kata disagreement. Nih. Nah, kenapa? Enggak apa-apa. Ya, itu ya. Itu untuk materinya tentang setuju dan tidak setuju. Kemudian tentang conjunction tadi. Jadi penggunaan conjunction, ada conjunction to, in order to, dan so that. Kemudian ada contoh penggunaan pernyataan setuju atau agreement and disagreement. Ya, ini. Nah, itu materi-materinya. Nanti bisa kalian simak lagi. Kalian simak lagi di PPT kalian yang nanti akan saya share melalui grup. Ya. Nah, kemudian ini yang saya gunakan untuk melihat apakah kalian sudah paham dengan materi agreement or disagreement. Ya, jadi nanti kalian complete the dialogue. Kalian lengkapi dialog-dialog tersebut, dialog-dialog di bawah ini dengan menggunakan expression agreement and disagreement. Jadi menggunakan ekspresi setuju atau tidak setuju. Ya, ada 5 pertanyaan. Nah, kalian jawab ya nanti, kemudian kalian kirimkan dengan japri ke nomor saya. Ya, itu nanti kalian japri ke nomor saya, jawabannya difoto, kemudian dikirimkan. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen juga kelasnya. Terus yang kedua, bagi yang belum mengerjakan tugas yang kemarin, saya minta hari ini untuk menyelesaikan tugasnya. Karena ini baru ada 100 berapa siswa ya, dari 200 sekian. Jadi masih hampir separuh siswa yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, itu nanti tolong diselesaikan. Jadi tagihannya tidak numpuk. Itu. Kemudian yang hari ini belum absen, tolong absen, karena absen nanti tetap akan saya masukkan ke buku absen, siapa yang ikut, siapa yang tidak, dan siapa yang mengumpulkan dan siapa yang tidak mengumpulkan tugas itu juga tetap akan saya catat. Nanti suatu hari akan saya tagih bagi yang tidak mengumpulkan tugas dan akan saya tanyakan kenapa kok tidak pernah ikut Zoom misalnya. Gitu ya. Ya, itu untuk materinya. Kemudian untuk materi minggu depan, materi chapter yang ketiga tentang apa? Yang ketiga? Healthy, be happy. Ya. Be healthy, be happy. Ya. Nah, untuk materi yang ketiga nanti mungkin saya akan meminta kalian untuk menyiapkan sesuatu. Nah, nanti sesuatunya apa? Saya akan bagikan di grup kalian, ya, di grup bahasa Inggris. Ya, mungkin karena materi yang ketiga ini kan kita butuh
sampel ya, butuh contoh gitu. Nanti saya akan meminta kalian untuk menyediakan sesuatu, nanti akan kita pakai untuk pembelajaran di materi yang ketiga, materi be healthy and be happy. Tuh, ya. Nah, untuk hari ini Zoom-nya ini memang sebentar tok ya, karena kebetulan materinya kok sedikit ya, materinya sedikit. Kalau mau saya tambah ke materi chapter ketiga itu ya terlalu banyak juga. Nanti nanti setelah chapter ketiga kita berhenti dulu mungkin ya. Nanti kan sambil kasih di grup WA untuk persiapan ulangan dan sebagainya, itu nanti kita di grup WA kita komunikasi dari sana ya. Tuh. Tapi untuk pembelajaran yang akan datang untuk chapter Be Healthy and Be Happy, tolong nanti kalian yang ikut Zoom untuk menyiapkan beberapa bahan yang akan saya minta kalian untuk menyediakan. Tolong disediakan ya. Nah, untuk yang do the task ini jangan lupa kalian nanti di foto dikirimkan ke saya ya. Nah, bagi yang hari ini ikut Zoom-nya itu rambutnya masih gondrong, bagi yang anak putra tolong rambutnya dipotong ya. Jadi jiwa espero-nya kalian itu tetap tetap melekat ya. Tetap melekat. Jadi jangan sampai hilang lah anak espero masa rambutnya gondrong gitu kan, enggak ya. Tolong ya anak putra yang tadi kan beberapa ada yang kelihatan rambutnya masih gondrong-gondrong sekali, itu masih panjang-panjang bisa dikuncir, malah bisa dikasih pita. Tolong segera dipotong. Kemudian bagi yang ikut Zoom-nya tidak memakai baju seragam, ya tolong besok pakai baju seragam. Gitu ya. Ya. Oke. Ya, ada pertanyaan tentang materi hari ini? Mumpung belum saya akhiri. Tadi pakai soal atau tidak? Atau langsung jawaban setuju atau tidak setuju? Iya, soalnya ditulis ya. Soalnya nanti kan kalau jawabannya saja bingung nanti. Ini mau ngomong apa gitu. Jadi supaya lebih jelas, ini soalnya kan cuma sedikit, dialognya cuma dua dialog ya, antara si A si B gitu misalkan, antara Jack dengan John, Kevin dengan Russell. Cuma sedikit kalian tulis soalnya, kemudian jawabannya diisikan. Begitu ya? Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Tentang materi mungkin ada yang belum jelas? Ada yang mau menanyakan? Boleh chat? Boleh kirim chat? Boleh. Atau mau menanyakan secara langsung? Boleh. Tidak ada yang mau tanya? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri Zoom hari ini. Mungkin nanti akan ditambahkan dari Mas operator kita. Siapa tahu ada pengumuman atau bagaimana ya. Nanti biar dilanjutkan. Untuk yang belum absen tolong absen ya. Ya. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pagi hari ini. Terima kasih sekali dan saya akhiri. Good morning. See you later. Morning. See you. Good morning. Morning. Morning.